Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di Kuala Lumpur, Malaysia, ada sebuah kawasan elit bernama Bangsar. Dalam kawasan ini, terdapat lingkungan perumahan kelas atas bernama Bukit Tungku yang dikenal dengan suasana tenang dan hijau. Pepohonan yang rimbun serta lingkungan yang asri menjadikan tempat itu sebagai hunian favorit bagi para kalangan atas. Namun di balik ketenangan dan kemewahan tersebut, tersembunyi sebuah kasus mengerikan yang menggemparkan bagi seluruh rakyat Malaysia. Sebelum lanjut ke cerita, buat kalian yang suka dengan video durasi sepanjang jalan kenangan, saya punya rekomendasi channel baru yang bernama Mabar Kriminal, yang pastinya menggoda untuk ditonton. Karena selain cocok buat menemani dalam kegiatan apapun, Mabar Kriminal juga sangat detail dalam membahas alur kisah yang disertai dengan ilustrasi dan footage lengkap. Jadinya kalian bisa mendapatkan gambaran kasus tersebut dengan sangat jelas. Terutama buat yang suka kasus dari luar negeri, di sini dijamin lengkap dengan pilihan kasus beragam yang tentunya disajikan dengan gaya cerita yang mudah dipahami. Terutama karena suara hostnya yang empuk-empuk dingin akan membawa kita ikut hanyut ke dalam kisah tersebut. Dan buat yang belum tahu channel Mabar Kriminal, silakan mampir dulu ke channelnya. Dan supaya lebih mudah dicari, saya sudah tempelkan linknya di deskripsi dan kolom komentar yang dipin. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Lisi adalah seorang guru piano sederhana yang berasal dari Seremban, Malaysia. Dia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Michael dan saat itu sedang hamil 2 bulan. Dengan statusnya sebagai istri dan calon ibu, Lisi memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba kehidupannya terganggu karena sebuah panggilan telepon yang terkesan iseng. Pada Februari 1992, Lisi menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang bernama Nyonya Wong dan mengaku sedang mencari guru piano untuk putrinya. Pada awalnya percakapan berjalan cukup normal, hingga akhirnya ketika Nyonya Wong mulai menanyakan tanggal lahir Lisi. Tetapi sebelum Lisi sempat menjawab, wanita itu dengan cepat berusaha menetralisir keadaan sambil mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan dia tidak serius menanyakan tentang tanggal lahir itu. Setelah mengatakan hal tersebut, dengan cepat Nyonya Wong segera mengakhiri telepon. Walaupun hal ini terdengar cukup aneh, tetapi saat itu Lisi tidak terlalu mempermasalahkannya. Keesokan hari hingga di hari-hari berikutnya, dia kembali mendapat panggilan dari Nyonya Wong dengan frekuensi yang semakin meningkat. Dengan berbagai alasan, dalam sehari wanita itu bisa menelpon sebanyak 10 kali. Bahkan dia juga memberitahu Lisi bahwa suaminya Michael telah berselingkuh dengan wanita penghibur. Tetapi ketika Lisi menolak tuduhan itu, seketika wanita itu kembali merubah ceritanya. Di lain waktu dengan menyamar sebagai teman Michael, Nyonya Wong kembali menelpon dan berusaha membuat Lisi untuk memberitahukan di mana alamat rumahnya. Saat itu dia mengatakan bahwa dia akan mengirim hadiah, yang hal ini tentunya hanyalah pura-pura. Karena hal tersebut sudah sangat mengganggu, sehingga Lisi mengadu dan memberitahukan pada Michael bahwa Nyonya Wong telah berkali-kali mengancamnya. Dia pun berencana akan menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu siapa sebenarnya Nyonya Wong. Mendengar hal ini, Michael memberi saran agar sang istri berhati-hati dan jika terjadi sesuatu, dia harus segera menghubungi polisi dan menyerahkan semua rekaman percakapan telepon di antara dia dan Nyonya Wong. Lisi yang mempercayai suaminya saat itu mengiyakan perintah tersebut dan berusaha melupakan telepon iseng tersebut. Setelah mengganggu hampir selama 3 bulan, tiba-tiba panggilan telepon tersebut berhenti. Nyonya Wong tidak pernah lagi menelpon, sehingga Lisi mulai merasa tenang. Dia juga sedang berbahagia karena suaminya mengadakan jamuan makan malam khusus untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Tetapi sayangnya, situasi tersebut hanya berjalan sementara
karena di awal bulan Juni, sang nyonya kembali mengganggu dan bertingkah semakin aneh. Bahkan saat telepon tersebut dijawab oleh anggota keluarga Lisi, Nyonya Wang juga semakin menggila dan mengancam sambil mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mati dengan tenang. Namun setelah mengganggu selama beberapa waktu, entah apa yang terjadi, tiba-tiba panggilan tersebut juga kembali berhenti. Dan Lisi yang merasa lega saat itu hanya menduga jika sang nyonya mungkin telah bosan bermain peran sebagai Nyonya Wong. Pada 7 Juli 1993, seorang petugas kebersihan sebut saja bernama Anton, seperti biasanya sedang melakukan tugas memotong rumput yang berada di pinggir jalan Bukit Tungku. Kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan perumahan yang sangat tenang, dengan lalu lintas yang minim. Saat memotong rumput, tanpa sengaja dia menemukan 2 kantong sampah hitam yang tergeletak di antara rimbunnya rerumputan. Awalnya Anton mengira jika itu hanyalah sampah biasa yang ditinggalkan oleh seseorang yang lewat. Namun ketika akan mengambil benda tersebut, Anton merasakan beban yang cukup berat. Yang karena penasaran, dia segera membuka salah satu kantong itu dan sangat kaget ketika di dalamnya terdapat potongan tangan manusia. Melihat temuan yang sangat tidak biasa itu, dengan ketakutan Anton menjatuhkan kantong tersebut dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Setelah berlari cukup jauh, dengan nafas terengah-engah dia segera menghubungi polisi. Namun karena masih syok, saat itu Anton hanya mengatakan bahwa dia menemukan jasad manusia dan tidak mengatakan bahwa jasad yang ditemukannya hanyalah berupa sebelah tangan manusia. Setibanya di TKP, polisi sangat kaget ketika melihat jasad tersebut bukanlah jasad utuh, melainkan jasad yang dalam kondisi terpisah-pisah. Menyadari jika kasus ini berbeda dari pembunuhan biasanya, sehingga saat itu dengan cepat mereka segera mengamankan TKP serta menutup semua akses masuk menuju lokasi tersebut. Untuk mencari sisa-sisa dari korban, polisi menurunkan banyak petugas untuk melakukan penyisiran menyeluruh di sekitar lokasi. Dan dalam waktu 2 jam ke depan, mereka berhasil menemukan potongan lain yang terbungkus dalam 5 kantong plastik hitam. Kantong tersebut berada di dalam selokan serta rumput yang ada di sampingnya. Dari ke-7 kantong tersebut, di dalamnya ditemukan 6 bagian tubuh yang berupa 2 buah kaki, 1 paha sebelah kiri, pinggang dan selangkangan utuh, serta 2 bagian tangan dari siku hingga ke bawah. Semua bagian tersebut sudah dalam kondisi membusuk, dengan belatung yang menutupi seluruh permukaan kulit. Hal ini menunjukkan bahwa korban telah dibuang sejak beberapa waktu sebelumnya. Walaupun bagian kepala serta beberapa anggota tubuh lainnya belum ditemukan, namun dari bagian tubuh bawah yang memiliki organ intim perempuan, polisi memastikan bahwa korban adalah seorang wanita muda. Dan berdasarkan pemeriksaan forensik, korban diperkirakan berusia sekitar pertengahan 20-an hingga awal 30-an. Melihat kondisi korban, polisi sangat yakin jika pelaku adalah seseorang yang cukup mahir dengan anatomi tubuh manusia. Karena pekerjaannya terlihat sangat sempurna, dengan potongan yang terlihat halus dan bersih tanpa ada satupun tulang yang patah. Tetapi karena saat itu bagian kepala belum ditemukan, sehingga polisi belum bisa memastikan identitas korban. Karena semua kantong tersebut ditemukan di beberapa lokasi berbeda, polisi sangat yakin jika kantong-kantong tersebut telah dibuang secara random dengan cara dilempar dari mobil yang sedang berjalan. Untuk memastikan dugaan tersebut, 3 hari kemudian mereka kembali ke TKP dengan melakukan penyisiran di area yang lebih luas. Dan dalam jarak 1 kilometer dari lokasi penemuan sebelumnya, polisi kembali menemukan 2 buah kantong plastik. Di dalamnya terdapat bagian kepala, torso atau tubuh bagian atas, 2 lengan atas dan 1 paha sebelah kanan. Yang menurut forensik, semua bagian yang berjumlah total 11 bagian tersebut berasal dari tubuh satu orang yang sama. Pada bagian dada yang memiliki luka sajam, terlihat jelas bahwa sebelum kematiannya korban telah melakukan perlawanan. Sedangkan kondisi kepala yang telah membusuk parah terlihat mengkerut dan sangat menggenaskan, yang membuat fitur wajahnya juga sangat sulit untuk dikenali. Sedangkan bagian mata tertutup rapat dan bola matanya sudah tidak ada lagi.
Mulutnya yang terbuka lebar hanya memperlihatkan deretan gigi bagian bawah, seolah-olah korban tewas dalam kondisi sedang menjerit, yang hal ini menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Sehingga walaupun kepalanya telah ditemukan, namun polisi masih belum menemukan petunjuk apa-apa. Karena di masa itu teknologi forensik belum cukup maju, sehingga polisi yang mengalami kesulitan memutuskan untuk meminta bantuan pada publik. Selain menampilkan foto kepala korban di surat kabar, mereka juga mengungkapkan ciri-ciri korban secara detail, seperti memiliki 6 gigi palsu di bagian atas, kuku terawat di manikur, serta kerang rawa yang dicukur dengan pola tertentu. Polisi melakukan langkah berani ini dengan harapan bahwa ada seseorang yang akan mengenali korban. Namun setelah foto-foto tersebut tampil di koran, alih-alih mendapatkan petunjuk baru, polisi justru semakin kesulitan. Karena foto dengan tampilan yang membuat mual itu hanya menimbulkan kengerian serta membuat jijik banyak orang. Dengan detail kulit mengkerut serta mata bolong, foto tersebut menjadi salah satu foto paling mengerikan yang pernah diterbitkan di negara itu, sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi para pembaca. Gagal menggunakan cara ini, polisi pun meminta bantuan pada seorang seniman bernama Amiruddin, yang pria itu berasal dari pusat seni, dengan harapan dia dapat menciptakan sketsa wajah korban berdasarkan dari kepala yang telah membusuk. Polisi mengenal Amiruddin karena pria itu sebelumnya juga berhasil membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan seorang dukun. Hal pertama yang dilakukan Amiruddin sebelum menggambar wajah korban adalah dengan mempelajari foto tersebut secara mendalam. Selanjutnya, dia meminta untuk melihat secara langsung kondisi korban ke kamar jenazah. Di sana dengan mata tertutup dan hanya mengandalkan indera peraba, dia pun mulai menyentuh kepala korban yang bertujuan untuk merasakan lekuk fitur wajahnya. Meski tanpa latar belakang pendidikan formal, kemampuan menggambar Amiruddin sangat luar biasa. Dia mampu menggabungkan pengalamannya dalam menggambar potret dengan daya imajinasi. Dan setelah hampir 4 jam berdiam di kamar jenazah tersebut, dia berhasil membuat 2 sketsa wajah dengan pose wajah tampak depan dan setengah menyamping. Menurut pria itu, selama dalam proses pengerjaan sketsa, dia mulai merasa cukup kesulitan karena harus menggambarkan kondisi korban yang saat itu berantakan menjadi sebuah gambar utuh lengkap dengan gaya rambut serta riasan yang tentunya membuat tampilan korban terlihat sangat berbeda. Namun dia sangat yakin bahwa orang-orang yang mengenal korban akan bisa langsung mengenalinya. Setelah kejadian tersebut, Amiruddin yang dulunya menyukai daging seketika memutuskan untuk berubah menjadi vegetarian. Karena dia tidak sanggup lagi memakan daging akibat terbayang-bayang dari potongan kepala korban. Polisi pun dengan cepat merilis kedua sketsa itu yang segera menarik perhatian publik. Meskipun gambar tersebut sangat sederhana, namun sangat jelas dalam menggambarkan kontur wajah korban. Dan hanya selang beberapa hari setelahnya, mereka menerima panggilan telepon dari seorang tuan tanah di daerah Bangsar. Pria itu melaporkan bahwa salah satu penyewanya yang bernama Chayoshi diketahui telah menghilang selama beberapa hari. Dan sketsa tersebut tampak sangat mirip dengan sang penyewa yang awalnya dikira kabur karena tidak mau membayar uang sewa. Berdasarkan info tersebut, polisi pun mendatangi rumah sewaan yang berada di sebuah ruko terletak di Jalan Pasar Baru. Setibanya di sana, mereka mendapati pintu rumah dalam keadaan terkunci, yang setelah mengetuk berkali-kali dan tidak ada jawaban, polisi pun menobrak masuk atas izin sang pemilik rumah. Saat diperiksa, rumah dalam kondisi kosong, namun semua barang-barangnya masih berada di dalam, yang menandakan bahwa si pemilik rumah tidak berniat pergi dalam waktu lama ataupun melarikan diri. Pada bagian dinding, tampak sebuah foto milik Chayoshi yang terlihat cantik, tengah berpose polos dengan tubuh yang dihiasi bulu-bulu berwarna putih, serta sebuah syal merah tersampir di bahunya. Selain itu mereka juga berhasil menemukan selembar kertas bertuliskan sebuah alamat di kawasan Kota Baru Kelantan, yang alamat tersebut merupakan alamat dari saudara laki-laki Chayoshi. Tetapi setelah dihubungi,
Karena tempat tinggalnya cukup jauh, pria itu pun meminta polisi untuk menghubungi kakak perempuannya yang bernama Cindy yang saat itu tinggal di Petaling Jaya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya polisi berhasil menghubungi Cindy yang saat itu bekerja sebagai kasir di sebuah tempat karaoke di daerah Petaling Jaya. Bersama beberapa petugas polisi, wanita itu pun mendatangi kamar jenazah untuk melakukan identifikasi. Karena saat itu Cindy sedang kurang enak badan dan juga batuk, sehingga ketika melihat jasad korban, wanita itu seketika mengalami muntah-muntah. Setelah rumah sakit memberinya obat dan beristirahat sejenak, Cindy kembali melakukan proses identifikasi. Dengan hati-hati, dia mengamati jasad yang ada di depannya dan pada akhirnya memastikan bahwa korban adalah adiknya Chayoshi atau yang lebih dikenal sebagai Lili Chua. Dia sangat yakin setelah melihat kerang rawanya yang dicukur bersih. Menurut wanita itu, adiknya selalu mencukur bagian tersebut secara rutin. Karena sebagai seorang artis yang sering tampil dengan pakaian terbuka dan tarian yang sangat sensual, Lili harus menjaga penampilan dan menghindari situasi yang tidak diinginkan, seperti bulu-bulu nakal yang melambai-lambai atau mengintip malu-malu saat dia sedang menari. Mengingat keterbatasan teknologi DNA di Malaysia pada masa itu belum memadai, sehingga untuk memastikan hal tersebut, dokter pun mengambil sampel darah dari Cindy dan juga korban yang kemudian dikirim ke Singapura untuk dilakukan pemeriksaan. Keesokan hari pada 21 Juli 1993, polisi menyatakan bahwa kedua sampel tersebut 100% memiliki hubungan saudara kandung. Mereka menyatakan bahwa korban adalah Lili Chua, seorang artis berusia 30 tahun yang bekerja di sebuah bar dan karaoke lounge yang bernama Golden Key dan populer dengan nama panggung sebagai Little Red atau Yidian Hong. Lili merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di Kota Baru, Kelantan. 15 tahun yang lalu, dia merantau ke Kuala Lumpur dan menikah di tahun 86 dengan seorang pria bernama Cheng Kun. Yang sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, sebelum akhirnya mereka bercerai setelah memiliki 2 orang anak laki-laki. Semasa menikah, Lili pernah bekerja sebagai penjahit di sebuah garmen yang membuat kostum untuk para penari bar. Dan sejak saat itu, dia mulai tertarik pada dunia hiburan yang dikenal meriah serta glamor. Ketika telah bercerai, melalui beberapa orang penari bar yang merupakan langganannya, Lili pun mulai memasuki dunia hiburan malam dan menjadi penyanyi di bar karaoke. Sejak saat itu, perlahan gaya hidup Lili mulai berubah. Dia juga ingin memberikan kedua anaknya kehidupan yang tentunya lebih baik. Dan karena sibuk bekerja, sehingga Lili memutuskan untuk mengirim kedua putranya ke pusat perawatan yang berada di panti asuhan, sehingga Lili bisa fokus bekerja. Lili yang saat itu tinggal sendirian, kemudian menyewa sebuah ruko di daerah Pasar Baru. Dan menurut Cindy, sebulan sebelum insiden tersebut, dia, Lili dan beberapa orang temannya membuka sebuah bar karaoke baru di Parade Garden Petaling Jaya. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras Lili selama bertahun-tahun dan mimpinya untuk memiliki bisnis milik sendiri. Namun kebahagiaan itu seketika sirna karena peristiwa tersebut. Dalam upaya untuk mengungkap kasus ini, polisi telah menghubungi Cheng Kun untuk dimintai keterangan. Namun pria itu mengaku bahwa sudah lama tidak berkomunikasi dengan sang mantan istri. Setelah diselidiki dan dipastikan tidak terlibat, polisi pun mencoret nama Cheng Kun dari daftar tersangka. Mengingat pekerjaan Lili yang banyak berinteraksi dengan banyak pria, polisi pun mengalihkan penyidikan ke lingkaran sosial Lili dan menduga bahwa kasus tersebut kemungkinan melibatkan salah satu dari mereka. Walaupun setelah diselidiki dan tidak satupun dari pria itu yang memiliki hubungan khusus, tetapi polisi berhasil menemukan fakta baru bahwa wanita itu pernah menjalin hubungan gelap dengan suami orang. Dan 3 hari sebelum penemuan jasad Lili, Cindy mendapat pesan dari sang adik yang mengatakan akan pergi selama 10 hari ke Penang bersama teman-temannya. Walaupun saat itu dia menyadari
bahwa gaya penulisan Lily tampak berbeda, namun saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. Pria itu bernama Michael yang bekerja sebagai guru piano. Dia pernah belajar teologi di Singapura dan merupakan mantan misionaris jangka pendek yang bertugas melakukan perjalanan ke negara asing untuk menyelesaikan satu misi yang ditetapkan sebelum dia kembali ke rumah. Pria berusia 33 tahun dan berkacamata itu memiliki penampilan intelektual yang lembut serta halus. Hubungan terlarang di antara mereka bermula ketika Lily ingin meningkatkan kemampuan menyanyi dan belajar vokal pada pria itu. Namun karena sering kali bertemu, hubungan yang tadinya hanya sebatas guru dan murid, secara perlahan berubah menjadi hubungan romantis. Di mana di sela-sela latihan, keduanya saling berbagi ranjang dan juga kehangatan. Michael yang saat itu masih lajang, seketika merasa tergila-gila ketika disuguhi kerang rawa milik sang janda, yang baginya ini merupakan bonus sebagai pelepas dahaga setelah lelah mengajar. Dan Lily yang sudah cukup lama tidak mencicipi bekicot bambu, tentu saja mendapat durian runtuh sepohon-pohonnya saat dia berhasil mencicipi aroma sang perjaka tongtong. Tetapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena ayah Michael sangat menentang hubungan keduanya, terutama ketika Lily semakin dikenal sebagai bintang dari bar karaoke. Walaupun pada akhirnya Michael menikahi wanita lain yang bernama Lizzie dan tidak pernah berniat menikahi Lily, namun karena masih menikmati kerang rawanya, sehingga dia tetap melanjutkan cinta segitiga di antara mereka. Tetapi Lily yang cinta mati dan tidak mau rugi karena telah menyerahkan segalanya, tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun hanya menjadi pelampiasan, terutama di saat istri Michael sedang datang bulan, saat itu Lily telah bertekad akan kembali merebut pria itu. Pada satu waktu, saat keduanya sedang bertengkar, Lily sekali lagi memaksa Michael untuk menceraikan Lizzie dan kemudian menikahinya. Namun Michael menolak permintaan tersebut dan memilih untuk mempertahankan pernikahannya. Hal ini membuat Lily kesal sekaligus merasa tidak berdaya karena tidak rela mundur begitu saja. Akibatnya hubungan mereka menjadi semakin rumit dan tak kunjung menemukan jalan keluar. Ketika Lily menyamar sebagai Nyonya Wong dan menelpon Lizzie untuk memberitahukan perselingkuhan Michael dengan seorang wanita bar, seketika Lizzie pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya. Namun Lily yang galak dengan temperamen yang meledak-ledak tidak terima dihina begitu saja. Situasi pun menjadi semakin memanas ketika Lily mengancam akan membunuh Lizzie dan memotongnya menjadi 100 bagian. Lizzie pun mengadu pada Michael yang saat itu berpura-pura tidak tahu dan justru memintanya agar tidak ragu untuk melapor pada polisi dengan membawa rekaman percakapan telepon tersebut yang akan digunakan sebagai bukti. Dihadapkan pada situasi yang semakin runyam, Michael yang merasa semakin terjepit dan seolah-olah terjebak di antara dua pilihan sulit, saat itu berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya, namun di sisi lain, dia juga ingin mengakhiri hubungannya dengan Lily. Namun demi mencegah Lily melakukan ancamannya, saat itu Michael dengan terpaksa melanjutkan hubungan mereka yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Tetapi yang tidak diketahui oleh Lily bahwa pada saat itu Michael sibuk berpikir bagaimana caranya agar mengakhiri hubungan tersebut. Hal ini terjadi cukup lama hingga akhirnya tiba-tiba panggilan tersebut berhenti begitu saja. Dan beberapa bulan kemudian Lily ditemukan tewas menjadi 11 bagian. Berdasarkan info tersebut, polisi meyakini jika Michael terlibat dalam kasus ini. Sehari setelah polisi mengumumkan identitas Lily, mereka pun mendatangi rumah Michael yang berada di sebuah kondominium mewah yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari Bukit Tungku. Selain membawa pria itu ke kantor polisi, di hari yang sama sekitar jam 1 dini hari, polisi juga mendatangi rumah Lizzie yang berada di Seremban. Saat itu mereka bertanya, siapa Lily Chua dan apa hubungannya dengan Michael. Lizzie yang ketakutan tentu saja tidak mengenal siapa Lily, sehingga saat itu dengan kebingungan dia hanya terdiam
dan tidak tahu harus menjawab apa. Dan di malam itu juga bersama dengan ibunya, Lizzie pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yang di sanalah untuk pertama kalinya dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan wanita bernama Lily yang dimaksud oleh polisi ternyata adalah Nyonya Wong yang selama ini telah menerornya. Di awal interogasi, Michael berbohong dengan mengaku tidak mengenal Lily. Namun setelah polisi menahan Lizzie dan mertuanya, pria itu pun bersedia untuk bekerja sama. Namun semua sudah terlambat karena Lizzie yang sedang hamil mulai mengalami stres. Dan karena telah ditahan selama 16 jam, wanita itu pun mulai muntah-muntah dan mengalami pendarahan. Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tetapi walaupun berhasil selamat, namun dia telah kehilangan calon bayinya. Di saat bersamaan, Michael mengakui perselingkuhannya. Namun di saat sang detektif menunjukkan foto kepala Lily, dengan tenang dia masih berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa belum melihat Lily sejak 2 minggu yang lalu. Dia bahkan menyerahkan sebuah catatan yang sebelumnya diberikan oleh Lily. Catatan tersebut berisikan pesan yang sama seperti yang pernah diterima oleh Cindy. Namun polisi semakin curiga ketika Michael dengan fasih membaca pesan yang ditulis dalam bahasa Mandarin tersebut. Sedangkan Michael sendiri diketahui tidak bisa berbahasa Mandarin. Setelah menjalani interogasi yang panjang, Michael yang selalu memberikan keterangan secara berubah-ubah pada akhirnya mulai merasa lelah dan mengaku jika dialah yang telah membunuh Lily. Dalam persidangan yang dilakukan 5 bulan kemudian, melihat banyaknya media serta massa yang menunggu di luar pengadilan, Michael yang awalnya bersikap tenang, saat itu mulai terlihat gelisah. Persidangan tersebut berjalan selama 3 hari, sebelum akhirnya hakim menunda persidangan selama 2 bulan ke depan. Yang di masa-masa ini, Michael mengajukan penangguhan tahanan yang permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan. Dalam sidang lanjutan, terjadi perkembangan yang mengejutkan. Karena jaksa penuntut umum tiba-tiba mencabut dakwaan pembunuhan berencana dan menggantinya menjadi dakwaan pembunuhan tidak berencana. Akibat keputusan tersebut membuat publik sangat kaget dan mempertanyakan alasan itu. Karena dengan bergantinya dakwaan, Michael yang sebelumnya terancam hukuman mati tentunya hanya akan mendapatkan hukuman selama 20 tahun penjara. Yang bisa saja makin berkurang setelah mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat. Sedangkan Michael yang dalam persidangan pertama telah membantah tuduhan pembunuhan, kali ini justru mengubah pernyataan dan mengaku bersalah. Demi mendapatkan hukuman yang lebih rendah, dia pun menceritakan tentang perbuatan Lily yang telah mengancam dan menghinanya. Yang terjadi di hari itu, Lily menghubungi Michael dan meminta pria itu untuk menjemputnya tepat di depan pom bensin yang berada di depan rumahnya. Saat itu dia mengajak Michael ke hotel, tetapi karena Lizzie sedang pulang ke Seremban, Michael pun mengajak Lily ke rumahnya yang berada di kondominium di Metro Plaza. Setibanya di sana, Lily yang sedang gairah tabu mengajaknya untuk melakukan happy ending. Namun Michael menolak ajakan tersebut dan membuat wanita itu mulai marah serta berteriak. Sehingga Michael pun saat itu berusaha untuk menenangkannya. Karena usahanya gagal, Lily memutuskan untuk mandi. Dan masih dalam keadaan polos, dia pun keluar kamar sambil bergoyang-goyang seperti cacing kepanasan yang tentunya berusaha untuk menggoda sang kekasih. Karena Michael tidak tahu bagaimana harus menangani situasi, dengan terpaksa dia pun melayani wanita itu di atas sofa ruang tamu. Setelah Michael menyadari jika tidak bisa terus-terusan hidup seperti itu, dia pun memberi saran agar mereka mengakhiri hubungan tersebut. Yang hal ini membuat Lily marah dan mulai melontarkan segala caci makian lengkap dengan isi kebun binatang. Dia bahkan mencaci maki Lizzie serta mengancam agar Michael mengembalikan mobil yang dulu pernah dibelikannya. Tidak ingin menanggapi hal itu, Michael pun mulai menyalakan TV. Namun saat dia membalikkan badan, tiba-tiba Lily telah berada di belakangnya dengan membawa sebuah sajam dapur dan mencoba menikam Michael. Michael yang kaget berusaha untuk melarikan diri, namun sajam tersebut
berhasil melukai jari kirinya dan mengeluarkan banyak darah. Yang karena hal inilah, dia berusaha merebut sajam itu, hingga akhirnya terjadi pergumulan dari ruang tamu hingga ke kamar tidur. Walaupun Michael berhasil merebut sajam tersebut, tetapi tanpa sengaja dia telah melukai dada Lily yang membuat wanita itu tewas di tempat. Melihat Lily yang telah meninggal, Michael yang sangat panik mulai berpikir untuk melenyapkan jasadnya. Dan satu-satunya cara adalah dengan memisah-misahkannya menjadi 11 bagian yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik sampah. Setelah membersihkan apartemen dari noda cairan merah, dia pun membawa sebanyak 2 kantong yang kemudian dibuang ke seputaran area Bukit Tunggu. Merasa tempat tersebut sangat aman, dia pun kembali ke apartemen untuk mengambil kantong-kantong yang tersisa dan membuangnya cukup jauh dari lokasi pertama. Ketika telah kembali ke apartemen, Michael mengeluarkan isi tas Lily. Dia pun membakar KTP serta semua dokumen milik wanita itu, yang abunya kemudian dibuang ke dalam toilet. Sedangkan kalung dan cincin milik Lily disimpan di dalam tas milik wanita itu yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampah. Untuk pakaian Lily juga dimasukkan ke dalam kantong sampah yang terpisah dan nantinya akan dibuang di 2 lokasi berbeda. Setelah membereskan semuanya, Michael pun segera mandi dan pergi tidur. Sebelum vonis dijatuhkan, pengacaranya mengklaim bahwa tindakan Michael terjadi secara tidak sengaja dan bahwa Michael sangat merasa bersalah atas perbuatannya. Dia tidak punya pilihan lain karena sikap Lily yang sangat controlling dan posesif yang terus mengganggunya bahkan setelah dia menikah. Tidak hanya pada dirinya, Lily juga menghina Lizzie serta mempermalukan keluarga Michael. Sehingga karena tidak tahan dengan ancaman tersebut, Michael yang sebenarnya bisa saja menyelamatkan Lily, saat itu justru memilih untuk menutupi kejahatannya. Sedangkan keputusan jaksa untuk mengubah dakwaan dari pembunuhan tingkat 1 menjadi pembunuhan tingkat 2, berdasarkan dari keterangan pengacara Michael yang mengatakan bahwa kejadian tersebut akibat dipicu Lily yang sedang berada dalam kondisi mental tidak stabil dan sering kali mengancam Michael. Namun walaupun begitu, jaksa juga meragukan pengakuan Michael, mengingat cara pria itu membuang korban dan menghapus barang bukti dengan sangat rapi. Michael seolah menyimpan kebencian yang sangat mendalam. Pada persidangan akhir yang dilakukan di tanggal 9 Maret 1994, Michael divonis selama 15 tahun penjara, yang sesaat setelahnya pria itu pun mengajukan banding dengan alasan bahwa hukuman tersebut terlalu berat. Dan 9 bulan kemudian, pengadilan mengganti hukumannya menjadi 12 tahun penjara dengan tambahan hukuman subsidiar selama 1 tahun. Yang hukuman subsidiar tersebut bisa diganti dengan cara membayar uang denda pada negara sejumlah 35 juta. Setelah kejadian itu, Lizzie pun menceraikan Michael dan melanjutkan hidupnya di tempat lain. Sedangkan apartemen milik mereka dibiarkan kosong tanpa berpenghuni. Beberapa tahun kemudian, ketika beberapa media mengunjungi tempat tersebut, mereka menemukan bukan hanya apartemen Michael yang dibiarkan kosong. 3 unit lainnya yang merupakan milik orang lain juga telah ditinggalkan oleh penghuninya, yang kemungkinan merasa ngeri untuk tinggal selantai dengan TKP pembunuhan. Dan setelah bertahun-tahun terbengkalai, lantai tersebut tampak memiliki aura horor serta seram. Di tahun 2000 setelah Michael dibebaskan, pria itu pindah mengikuti orang tuanya yang sudah pindah lebih dulu. Dan setelah 24 tahun berlalu, tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Namun menurut rumor yang beredar, Michael melanjutkan studi teologinya dan menjadi pendakwah mengikuti jejak ayahnya. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya di sebuah gereja, tetapi saat ditanyai, pria itu pun menyangkal identitasnya dan secara diam-diam pergi dari sana.